Assalamualaikum teman-teman, hari ini aku akan membahas tentang analisis SEM efek moderasi dengan bantuan Smart PLS. Untuk teman-teman yang ingin belajar, yuk tonton videonya sampai habis ya. Pertama, kita siapkan datanya terlebih dahulu seperti ini. Misalnya di sini ada data hasil penelitian. Kita akan mengetahui pengaruh minat belajar, gaya belajar, dan aktivitas belajar terhadap hasil belajar yang dimoderasi oleh motivasi siswa pada mata pelajaran matematika kelas 7 SMP. Nah, di sini ada variabel independennya itu 3, yaitu minat belajar, gaya belajar, dan aktivitas belajar dengan masing-masing 4 indikator. Kemudian di sini ada variabel moderasinya, yaitu motivasi dengan 3 indikator. Kemudian ada variabel dependennya, yaitu hasil belajar dengan 3 indikator. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa variabel moderasi itu adalah variabel untuk memperkuat dan memperlemah suatu variabel terhadap variabel yang lain. Nah, selanjutnya, untuk menganalisis dengan Smart PLS, kita rapikan dulu datanya. Nah, ini kita hapus. Kita hapus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya, ini udah ada satu sheet. Nah, misalnya kalau ada 2 sheet seperti ini atau 3 sheet, maka sheet yang lain kita hapus juga. Jadi di sini harus benar-benar hanya data aja, jadi hanya satu sheet. Nah, selanjutnya kita save as. Terlebih dahulu kita simpan. Nah, kita beri nama seperti biasa. Misalnya namanya dataku 2. Nah, untuk format filenya, tipe filenya, untuk bisa dianalisis di Smart PLS, kita ganti menjadi CSV, delimited. Kemudian setelah itu klik save. Nah, jika sudah, kita tutup datanya dan buka aplikasi Smart PLS, klik new project. Nah, kita misalnya kasih nama dataku moderasi. Oke. Nah, untuk memasukkan data yang sudah kita simpan, klik 2 kali yang ini, double klik to import data. Tadi dataku 2. Nah, kita simpan, kita buka. Oke. Kemudian kita tunggu sampai datanya muncul. Nah, ini biasanya data langsung muncul ya. Nah, tapi di sini tidak ada data yang muncul. Kemungkinan ada beberapa masalah yang dari data yang sudah kita simpan sebelumnya. Kita cek lagi. Nah, ini tadi dataku 2. Oh ya, nah di sini tadi tidak dihapus. Saya tidak hapus ini. Nah, di sini ada kolom yang kosong. Jadi untuk analisis Smart PLS ini, di sini tidak boleh ada kolom yang kosong dan tidak boleh ada angka lain atau kolom lain yang terisi selain dari yang akan kita analisis. Nah, maka ini kita hapus dulu. Kita delete. Nah, coba kita save ya. Kita simpan. Nah, kita buka lagi. Kita buat project baru aja. Misalnya dataku 3. Nah, kemudian masukkan data yang sudah kita simpan seperti biasa. Open. Nah, alhamdulillah di sini sudah muncul datanya.
Nah, ini berarti artinya sudah bisa kita lanjutkan. Nah, kemudian kita buat gambar berdasarkan indikatornya. Nah, klik di sini dataku 3 yang ini 2 kali. Nah, di sini muncul indikator, beberapa indikator yang sudah kita buat. Yang pertama mulai dari minat, kita masukkan per masing-masing indikator ya. Semua variabel per masing-masing indikatornya. Nah, ini untuk minat. Ini boleh letaknya kita ubah-ubah. Kemudian selanjutnya gaya belajar. Untuk gaya belajar masukkan yang gaya belajar, kemudian aktivitas, kemudian yang aktivitas, selanjutnya yang variabel moderasinya dan dependennya kita masukkan. Nah, ini kita atur biar lebih rapi. Nah, misalnya ini ke atas, boleh ini ke belakang. Nah, selanjutnya kita hubungkan. Nah, ini kita klik connect. Karena ini variabel moderasi, berbeda dengan variabel mediasi. Ini juga. Nah, selanjutnya kita kembalikan dulu kursornya. Ini kita geser. Nah, selanjutnya kita beri nama dulu boleh. Nah, ini untuk yang motivasi minat, kita misalnya beri lambang M. Kemudian untuk yang gaya belajar misalnya kita G. Dan untuk laten variabel 3 misalnya kita kasih A, nama A. Nah, ini klik kanan, kita ganti menjadi T ya, ini untuk variabel moderasinya. Nah, untuk hasilnya sama, klik kanan, hasil belajar misalnya H. Nah, selanjutnya untuk mengetahui, untuk memasukkan efek moderasinya, kita klik yang ini, klik kanan, kemudian add ini moderating effect. Nah, untuk moderator variabelnya kita masukkan yang pertama itu, nah tadi ya, variabel moderasi T. Nah, untuk independennya kita masukkan yang pertama itu M dulu, minat. Klik OK. Oke, sudah muncul. Nah, misal kita geser. Kemudian ini masih ada, kita klik lagi seperti tadi, add moderating. Ini sama, masukkan motivasi, kemudian independen variabelnya ganti dengan G, gaya. Nah, yang kedua, ini berarti yang kedua. Nah, untuk yang selanjutnya yang ketiga, sama seperti tadi, untuk variabel moderasinya masih T, dan ini kita ganti dengan A, dan OK. Nah, di sini sudah muncul variabel dari efek moderasinya. Efek moderasinya sudah muncul. Nah, agar lebih agar lebih ini bisa dibaca nanti lebih simpel, namanya kita ubah juga. Untuk yang satu misalnya kita moderating efek 1.
kita ubah ME1, ini kita ubah klik kanan, rename juga ME2, kemudian OK, klik kanan, rename, ini ME3. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mulai analisis prasyarat ya, uji prasyaratnya. Oke, caranya calculate, kemudian klik PLS algorithm. Nah, start calculation. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini pengaruh besarnya ya. Dari A ke H berapa? Nah, ini ada di sini juga muncul. Dari pengaruh dari M ke H 0,152, CG ke H itu 0,294, ini 0,233. Nah, selanjutnya untuk uji prasyarat kita yang pertama klik contract reliability and validity. Nah, agar ini terpenuhi harusnya ini memiliki angka yang hijau semuanya. Namun di sini kita lihat masih ada angka yang merah. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Maka langkah selanjutnya jika masih ada nilai yang merah, kita klik outer loading-nya. Nah, kalau seandainya tidak ada yang merah, berarti kita nggak usah klik outer loading. Jadi bisa kita lanjutkan ke analisis yang lain. Nah, tadi yang merah itu kita lihat ada di T ya. T-nya ini masih bernilai merah. Nah, maka dari itu kita lihat outer loading-nya. Kita lihat fokus di T. Nah, meskipun ini ada yang merah, ini untuk yang variabel A. Karena tadi ini sudah hijau, jadi ini diabaikan saja meskipun nilainya merah ya. Jadi tidak berpengaruh. Jadi yang harus kita fokuskan itu ada di T, yang di T-nya. Nah, ini kita lihat di sini nilai terkecil. Nah, ternyata di sini ada nilai terkecil yang warna merah ini 0,584. Nah, maka dari itu kita lihat di gambarnya aja biar lebih jelas ya. Nah, di sini kita ada 3 indikator. Nah, langkah pertama, langkah agar si nilainya menjadi hijau, kita akan buang nilai yang terkecil terlebih dahulu. Nah, ini kita akan buang dulu T3 di sini. Tadi kan sudah dilihat ya, nilai terkecilnya itu adalah T3. Maka kita klik kanan, kemudian delete. Nah, sekarang tinggal 2 indikator. Nah, kita ulang seperti tadi, PLS algorithm. Dan kita cek lagi apakah si reliability dan validity-nya. Nah, ternyata ini masih merah, tidak jadi hijau. Nah, maka selanjutnya kita ulang lagi seperti tadi. Nah, cuma di sini ini ada 2 indikator. Berarti kalau misalnya kita hapus lagi nilai yang paling kecil, nah berarti ini tinggal 1 ya. Nah, ini kan tadi tuh masuknya ke bentuk reflektif ya. Ini masih bentuk reflektif. Nah, seandainya kita buang ini nilai terkecil. Nah, di sini kan ada 0,853 dan 0,819. Nah, ini nilai terkecil misalnya kita buang. Nah, ini udah pasti hijau. Karena kenapa? Karena ini cuma 1 indikator dan ini pasti hijau hasilnya. Nah, kita cek yang tadi validity-nya. Nah, kita lihat. Nah, hijau semua. Namun masalahnya kita tidak mungkin ya melanjutkan analisis dalam kondisi seperti ini. Jadi hanya memiliki 1 indikator. Nah, caranya kita kembalikan lagi indikator yang sudah kita buang tadi. T berapa tadi? T yang ini, T2 dan T3. Kita kembalikan lagi. Nah, kemudian
karena ini tadi bentuknya reflektif bukan formatif, jika kasusnya seperti ini kita klik kanan, kita ubah bentuknya ya, dari bentuk jadi dari bentuk reflektif ke bentuk formatif. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau sudah begini, berarti kita sudah tidak pusing lagi. Jadi, kita sudah tidak perlu memikirkan yang namanya uji prasyarat yang tadi. Nah, kita lanjutkan ke calculate PLS algorithm yang tadi. Untuk analisis yang lainnya, nah tadi kan ini udah kita ubah ya ke bentuk yang formatif. Nah, selanjutnya kita cek collinearity statistik PIF. Nah, PIF-nya ini, nah kita lihat di sini nilainya sudah hijau semua. Nilainya ini di bawah 5 semua. Jadi kalau di sini ada nilai yang di atas 5, biasanya ini tandanya akan merah. Kemudian kalau nilai itu di tengah-tengah, misalnya 3 dan 4, nah ini biasanya akan bertanda hitam. Nah, karena di sini sudah hijau semua, berarti ini udah oke. Jadi tidak ada masalah yang harus kita ubah-ubah lagi. Ini juga di inner PIF-nya itu sama, udah hijau semuanya. Nah, berarti sudah aman ya. Kemudian untuk selanjutnya, kita klik diskriminan validity. Ya, kita ingin mencoba mengetahui diskriminannya. Nah, ini di sini ada bentuk diagonal utama. Nah, untuk memenuhi diskriminan ini, si nilai-nilai dari diagonal utama ini dia harus di atas 0,7. Artinya, kalau dia di bawah 0,7 berarti belum memenuhi diskriminannya. Nah, karena di sini sudah memenuhi, berarti ini udah. Jadi selain nilainya di atas 0,7, seandainya yang di bawah 0,7 juga boleh-boleh aja. Yang penting dia itu merupakan nilai tertinggi dari nilai-nilai yang ada pada kolom itu. Nah, di sini. Jadi pada kolom itu dia merupakan harus nilai tertinggi, maka itu sudah terpenuhi. Nah, ini berarti udah terpenuhi. Nah, kalau misalnya ada ini di atas nilai yang ini atau di atas 0,7, sebenarnya itu tidak berpengaruh bukan masalah sebenarnya, cuma itu menunjukkan misalnya hubungannya di sini hubungan misalnya antara M dan G itu mempunyai hubungan yang tinggi ya, misalnya jika ada nilai yang lebih tinggi dari diagonal utamanya. Nah, seperti itu menunjukkan hubungan ya atau korelasi. Nah, kemudian untuk ini crosswading ya, tidak usah. Nah, ini yang tadi. Selanjutnya kita lihat indirect effect. Nah, karena ini tidak menggunakan mediasi atau kita gunakan moderasi, maka ini tidak ada ya di sini. Jadi tidak ada pengaruh yang tidak langsung. Kemudian total effect-nya tadi sudah ada semua. Kemudian untuk mengetahui pengaruhnya, besar pengaruhnya, kita klik R-square. Nah, R-square di sini ini menunjukkan nilainya itu 0,45. Artinya ini pengaruhnya itu sebesar 45,5%. Itu adalah besar pengaruhnya. Nah, selanjutnya ini uji prasyaratnya sudah terpenuhi semua. Maka selanjutnya kita akan mengetahui berpengaruh atau tidaknya. Nah, kalau barusan yang R-square ini untuk mengetahui besar pengaruhnya, sekarang akan mengetahui pengaruhnya, berpengaruh atau tidaknya. Nah, kita kembalikan ke sini, klik calculate, terus bootstrapping.
kemudian star calculation, nah, di sini kita akan mengetahui berpengaruh atau tidaknya ya. Untuk yang pertama, pengaruh aktivitas terhadap hasil belajar. Ini menunjukkan adanya pengaruh ya. Nah, di sini tadi alfanya kan 5%. Di sini ada pengaruhnya. Karena nilainya ini, jadi kalau p-value ini, kalau dia nilainya di bawah 0,05 maka dia akan hijau tandanya, artinya terdapat pengaruh. Jadi kalau di atas 5% dia akan merah, artinya ini tidak ada pengaruh. Nah, kita lihat untuk pengaruh dari aktivitas ke hasil belajar, ini berarti berpengaruh. Dari gaya belajar ke hasil belajar, ini berpengaruh juga. Kemudian dari minat ke hasil belajar ini, nah di sini tidak ada pengaruh ya, mungkin ada pengaruh yang tapi tidak signifikan. Kemudian dari T, motivasi ke hasil belajar, ini memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, selanjutnya kita lihat efek dari moderasinya. Efek moderasi pertama itu berarti efek moderasi dari M ke H ya, yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Jadi untuk moderasi efek yang pertama, nah di sini untuk moderasi efek itu kita tidak dilihat dari T statistik ya. Nah, karena di sini kalau T statistik kan sudah pasti positif semua, karena ini diambilnya dari nilai mutlaknya. Nah, kalau di SPSS biasanya kita mengambilnya itu, membandingkannya itu, atau melihat pengaruh dari T statistik. Nah, cuma kalau di Smart PLS itu kita lihatnya dari original sampel. Karena kalau di sini ini udah pasti positif semua, karena ini kan dari nilai mutlak. Nah, sehingga kita ambilnya dari original sampelnya. Kita lihat di sini untuk moderating efeknya. Nah, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini menunjukkan apa? Untuk yang positif ini artinya ini adalah menguatkan. Jadi pengaruh. Jadi si ini pengaruhnya itu menguatkan dari variabel A misalnya ke variabel H. Nah, ini untuk yang positif itu menguatkan, kalau yang negatif berarti artinya melemahkan ya. Nah, kita lihat di sini untuk moderating efeknya, yang pertama itu dari M ke H. Nah, di sini dari minat ke hasil belajar kan tadi yang pertama itu. Jadi dimoderasi oleh variabel yang melemahkan. Maksudnya moderating efeknya itu melemahkan gitu ya. Nah, tapi di sini juga emang udah terlihat ya bahwa ini tuh tidak berpengaruh. Jadi meskipun di sini menguatkan, cuma di value-nya kita lihat ini tidak berpengaruh. Nah, kemudian untuk moderating efek 2 dan moderating efek 3-nya di sini dua-duanya melemahkan, dan di sini juga terlihat ya tidak berpengaruh. Jadi ini kita tidak perlu analisis ya. Nah, ya, jadi ini semuanya moderating efeknya tidak berpengaruh ternyata setelah kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jenis moderasinya. Nah, sebagian pendapat ada yang berpendapat bahwa kalau ini sudah tidak signifikan, misalnya ini tidak berpengaruh, ini misalnya berpengaruh, ini tidak berpengaruh, artinya ini tidak ada pengaruh atau tidak ada efek moderasi, tidak ada moderasi. Nah, cuma di sini saya akan mengambil dari pendapat lain. Di sini ada jenis-jenis moderasi ya, jadi kita akan ditentukan masuk ke moderasi mana yang ini. Jenis moderasinya, moderasi apa? Nah, di sini ada sudah saya siapkan. Nah, di sini ada 4 jenis moderasi. Yang pertama ada pure moderasi, yang kedua ada potensial pure moderasi atau moderasi alami, kemudian potensial moderasi, kuasi moderasi,
sama prediktor moderasi. Nah, untuk yang pure moderasi, nah ini di sini ada kriteria ya. Kalau misalnya variabel ini variabel moderasi, maksudnya ini nih yang di sini. Nah, ini nilai ininya, z-nya dari A ke H misalnya yang tadi. Ini kan berpengaruh, berarti artinya ya. Nah, di sini maksudnya ya tidak itu ini tidak berpengaruh sama berpengaruh. Jadi ini untuk variabel moderasinya ini moderating efeknya, efek moderasinya. Nah, untuk yang pertama, nah di sini kita bukan Z ya, berarti T-nya ya. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu untuk variabel moderasinya yang pertama. Yang pertama tadi, nah di sini untuk variabel moderasinya kan ini yang pertama tuh untuk nilai variabel, untuk nilai variabelnya. Nah di sini tidak berpengaruh ya, berarti artinya tidak. Untuk z-nya tidak, kemudian moderating efeknya juga tidak. Nah berarti kalau jenis moderasi dari motivasi dari minat ke hasil belajar itu masuknya ke moderasi, berarti yang tidak berarti potensial moderasi masuknya. Nah, untuk yang ini dari gaya belajar ke hasil belajar, berarti kan iya. Untuk z-nya iya, untuk variabel moderasinya iya. Kemudian moderating efeknya ini tidak, berarti yang iya tidak. Nah, ini masuknya berarti prediktor moderasi ya, tidak ya. Kemudian untuk yang dari aktivitas belajar ke hasil belajar, ini kan berpengaruh. Tapi moderating efeknya itu dia tidak berpengaruh, berarti ini juga masuk yang prediktor moderasi. Nah, seperti itu moderasi untuk hasil setiap variabelnya. Kemudian nah ini adalah pengaruhnya ya, cara mengetahui pengaruhnya. Nah, selanjutnya kita kembali. Nah, ini udah selesai. Nah, selanjutnya gimana untuk menyimpan gambar yang sudah kita buat. Nah, misalnya kita di penelitian akan menyimpan gambar yang sudah kita analisis ini ya, gambarnya akan kita simpan. Nah, kita klik di sini, klik kanan, kemudian export as image to file. Kemudian misalnya kita simpan masih di D. Misalnya kasih nama H aja. Hasil. Klik OK. Nah, nanti kita bisa buka gambarnya di data yang sudah kita simpan. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.